Om abang bertanya, apakah adik ada yang punya? Punya om adik bertanya, apakah adik sudah ada yang punya? Jangan
Itulah harapan kami, dua orang anak yatim yang ditinggal ayahnya. Selamat menempuh hidup baru buat anak kami Regita Aulia Wayuni dan Muhammad Ibrahim Saldi. Kita ingin menekan perasaan yang ku tahu. Hari ini ku mencintaimu.
Pertemuan pertama kali kakak dan abang. Mungkin yang bisa jawab pertama kali ini abang. Kita mulai dari abang. Pertemuan pertama itu dulu ketika masih di pondok, karena terakhir pengabdian di pondok ada ngabdi, kemudian terakhir pengabdian itu kebetulan di Gontor Putri, jadi ya situ pertama kali ngelihat istri saya, cuma sekedar ngelihat ya, karena pertama kali ngelihat ya, jadi ketika di pondok cuma sekedar ngelihat dan kita nggak ada komunikasi ketika itu. Mungkin boleh kakak. Sama dengan yang diceritakan Bang Ibu, ketika itu saya lagi Ustadz datang pertama, kemudian beliau Ustadz senior saya. Jadi notabene beliau ini adalah Ustadz saya sendiri pas di pondok, cuma walaupun tidak mengajar, tetapi beliau sebagai Ustadz saya waktu itu. Bagaimana perasaan kakak dan abang ketika abang melamar dan dilamar? Karena saya yang mulai, jadi saya rasa saya yang harus jawaban intinya dari saya gitu. Karena inisiatif saya dan keputusan intinya dari saya minta tolong yang ngomong ke Regita untuk saya pengen nikah nih, gimana? Kira-kira siapa tahu nggak? Akhirnya dari Regitanya langsung bilang untuk minta izin ke kedua orang tuanya. Jadi sebelum itu saya minta izin ke kedua orang tua saya dengan ya pasti dimarahin, ditanya kenapa ini segala macam sementara kuliah belum selesai. Tapi karena saya jelaskan situasi keluarga seperti ini, kondisi seperti ini juga, akhirnya orang tua mengizinkan. Dan saya bilang kalau saya siap tanggung semuanya tanpa orang tua harus mengeluarkan sepeser pun. Dan kemudian setelah dapat izin dari kedua orang tua saya lanjutkan untuk meminta izin ke kedua orang tua Regita Aulia. Itu pasti lebih nervous lagi karena kita belum pernah berkomunikasi sebelumnya, walaupun orang tua sudah saling tahu kalau kita punya hubungan. Tapi baru kali itu video call sama orang tuanya, kemudian langsung ngomong ke arah yang serius, mau ngelamar dan mau nikah. Akhirnya di situ ditanya kenapa, tujuannya apa, segala macam. Kemudian setelah nikah nanti mau kemana, prospek kedepannya bagaimana. Setelah saya jelaskan semuanya, akhirnya orang tua dari kita atau istri saya setuju. Kemudian alhamdulillah sudah dapat persetujuan dari kedua belah keluarga gitu. Tapi yang jelas kalau ditanya perasaan ketika itu jelas nervous, deg-degan ya, campur aduk lah ya. Apalagi ketika sudah dapat izin tuh kayak senang banget, tapi ya habisnya harus ngapain ya, ini harus gimana ya seperti itulah, campur aduk banget. Habis dilamar abang. Sebelum aja ya, ya kaget karena kan awalnya kan kita mikirnya kita kenalan, lalu mungkin nunggu saya tamat S1 dan abangnya selesai S2, tapi ternyata abang sama saya punya rencana baru yang tiba-tiba ingin menikahi saya, ingin melamar. Kemudian saya bingung, kayak kok tiba-tiba saya nggak bisa ngasih jawaban waktu itu, saya nggak bisa ngasih langsung. Saya langsung bilang hubungi orang tua saya jika kamu serius. Nah ternyata dia serius, dan yang bikin terharu itu kayak banyak sekali hal yang sudah dikorbankan, sudah diperjuangkan hingga berdarah-darah. Tapi beliau ini bukan orang yang bisa menampakkan kesedihan. Jadi sekeras apapun, seberdarah-berdarah apapun, beliau tetap berusaha sebaik-baik mungkin, baik di depan orang, depan saya, atau depan orang tuanya. Jadi karena saya tahu keadaannya, jadi saya tahu bagaimana perjuangan beliau hingga ke titik ini. Hanya untuk melamar, bukan hanya ya, untuk melamar saya, untuk titik ini banyak sekali hal yang diperjuangkan sama beliau, banyak sekali hal yang sudah diperjuangkan, banyak sekali mungkin hal-hal penting yang dikebelakangkan oleh beliau untuk mencapai titik ini. Jadi mungkin orang-orang lain, mungkin banyak orang lain bilang gampang sekali ya, gampang ya. Tapi karena beliau orangnya, karena tidak ada untungnya kan menampakkan kesedihan, menampakkan perjuangan, karena cukup orang-orang tahu bahagianya aja. Jadi itu sih yang bikin saya terharu. Jadi ketika beliau melamar saya,
hal-hal yang saya ingat, hal-hal yang saya rasakan, memori-memori yang saya sebutkan tadi, dan itu terus terulang kembali dalam pikiran saya. Ya. Hampir nggak ada. Jadi betul kata istri saya tadi, emang tantangan kita tuh pure semuanya full di Turki yang kami rasakan. Nggak tahu kalau yang orang tua kami rasakan, tapi kalau yang kami rasakan sendiri itu full ketika kita masih di Turki. Kita betul-betul perjuangin, banting tulang segala macem buat beli tiket aja deh gitu kan. Buat beli tiket PP aja kita udah habis sekian puluh juta, belum lagi buat acara segala macam. Jadi emang tantangannya di sana gitu. Tapi ketika sudah masuk di Indonesia, kita udah betul-betul lebih intens lagi, udah mulai lamaran segala macam sampai ke tahap ini. Kalau yang kami rasakan alhamdulillah nggak ada tantangan yang harus betul-betul serius gitu. Mungkin tapi itu yang kami rasakan, belum tahu kalau yang orang tua, tapi semoga aja sejauh ini sebenarnya nggak ada gitu. Cuma tantangan di proses ini. Terus juga masih mau nambahin juga kayak sedih ya kadang kalau melihat orang tua kan, kayak orang tua beliau, orang tua saya gitu, mereka semua berjuang, tapi yang bikin saya senang lagi, yang bikin saya kuat lagi, terus saya pernah bilang ketika saya bertanya, papa sama mama capek yang ngurusin pernikahan, terus orang tua saya jawab, nikmati saja, karena memang ini masanya, karena kapanpun itu kita bakalan ngelewatin fase ini, dan sekarang kita sedang melewati fase itu, dimanapun itu, suka duka nikmatin aja. Jadi ketika itu aku pikirnya ya nikmati aja. Oke, lanjut ya. Yang bagaimana sosok pasangan Anda gimana? Tadi menurut saya, kalau di mata saya itu kayak setelah akad cukup dewasa, kemudian ya yang namanya cewek kalau udah sayang pasti ada manja-manjanya, itu normal selama nggak berlebihan, karena manja berlebihan pun itu dilarang dalam agama. Jadi sejauh ini masih aman, manjanya manja normal, kemudian perhatian segala macem. Ya yang saya lihat dia sangat sayang sama saya. Oke, bagaimana sosok suami kakak di mata kakak? Pengganti ayah saya, bukan sekedar pengganti, tapi semua tanggung jawab sudah dihibahkan ke beliau. Tegas, imam yang baik. Kenapa saya bisa bilang beliau adalah imam yang baik? Banyak hal, leadership, tapi mungkin terkadang susah mengatur mood, bukan emosi, tapi susah mengatur mood, but it's okay, it's not problem. Sepertinya udah saya deskripsikan dari awal tadi beliau sosoknya seperti apa. Apa harapan untuk masa depan bersama sebagai pasangan suami istri? Karena sekarang posisi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi di luar negeri di Turki, jadi target kami adalah yang pertama, kami harus di masa depan nanti kami harus punya histori sukses dalam akademis. Mungkin tidak cuma berhenti di S2 untuk saya, siapa tahu bisa lanjut ke jenjang selanjutnya, atau bahkan istri saya juga bisa lanjut menyusul setelah S1 bisa lanjut S2. Yang penting kita harus betul-betul mensukseskan diri kami di dalam akademis, karena itu akan menjadi bekal kita, kalaupun belum bisa untuk orang sekitar, setidaknya buat keluarga kecil dulu untuk mengajari anak segala macam. Setelah kita punya histori akademis yang baik, diiringi dengan itu juga mungkin
setelah balik kita ntar dari Turki, kita berencana untuk buat satu bisnis atau apapun itu nanti untuk pendapatan utama, dan bersama dengan itu juga saya akan bawa istri saya untuk mengajar di pondok yang bukan bapak saya. Nah, dengan itu ilmu yang kita dapat tidak hanya bermanfaat bagi diri kita atau bahkan bagi keluarga kecil, tapi juga bisa bermanfaat buat umat. Impian banyak ya. Sebelum saya masuk ke pembicaraan soal impian, saya ingin kalian tahu kalau setelah menikah, saya bukan semata-mata hanya menjadi istri, tapi saya juga menjadi mahasiswa. Kemudian saya juga berada di tengah-tengah masyarakat Turki, orang yang notabene adalah semua orang asing. Jadi saya adalah seorang istri, saya adalah seorang pelajar, saya adalah orang pendatang baru, dan saya juga mahasiswa internasional, termasuk lagi saya juga mahasiswa asing. Jadi baik di dunia pendidikan, baik di masyarakat, saya adalah orang asing kedua-duanya. Jadi sangat banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Bukan hanya menjadi seorang istri, tapi saya juga harus menjadi pelajar yang baik, karena tujuan awal saya ke Turki adalah menjadi pelajar. Kemudian impian-impian saya tidak jauh dari beliau, karena tujuan kita pertama kali adalah ke Turki itu adalah belajar. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kita menikah, kita ke sana, kita sudah berkomitmen bahwa hal yang pertama, rumah tangga itu sudah pasti, karena itu sudah menjadi pondasi, sudah menjadi tujuan, sudah menjadi niat awal, sudah menyelimuti benak kami pastinya. Tapi di balik itu ada satu kepentingan, yaitu melanjutkan pendidikan, karena itu sangat menjadi komitmen sekali bagi kita ya. Satu pertanyaan terakhir oleh apakah ada nasihat kepada pihak yang disampaikan kepada tim masyarakat ini atau ke kabinet yang sedang ingin merencanakan pernikahan? Nah, buat teman-teman semua, nikah itu emang seumur hidup, untuk seumur hidup, bukan cari pasangan untuk seumur hidup, bahkan bukan cuma hidup semati, tapi emang sampai surga. Selama niat kalian baik, selama tujuan dari pernikahan yang kalian bentuk itu baik, insya Allah kalau emang jodohnya pasti dimudahkan. Walaupun ada rintangan, itu cuma sekedar ya Allah kayak menguji lah, lu serius atau enggak. Kalau emang enggak serius, dia bakalan berhenti di pertengahan itu, tapi kalau emang serius bakalan terlewati. Jadi seperti itu ya, ada cobaan ya jalanin aja, tapi emang selama niat baik insya Allah dipermudah, diperlancar, dan ya semoga aja itu terjadi teman-teman semua. Banyak sekali ya, terutama untuk pasangan laki-laki yang ingin menseriusi wanita. Karena saya sebagai wanita, jadi saya ingin menyampaikan hal-hal. Wanita itu adalah makhluk perasa, laki-laki itu adalah makhluk logika. Kemudian karena kalian makhluk logika, bukan tidak semua hal yang dilakukan oleh wanita itu harus ditentang. Misalkan seorang wanita manja atau merayu atau ngambek gitu, terus kan tiba-tiba kenapa ngambek, kan saya nggak ngelakuin apa-apa, terus kan tiba-tiba emosi. Jangan, karena wanita itu adalah makhluk perasa. Kalau emang nggak tahu alasan dia marah kenapa, setidaknya diam, kemudian bertanya, kamu kenapa? Jangan langsung marah. Itu sih, karena ya yang saya rasain selama menuju pernikahan itu, rintangannya hal-hal sepele kayak gitu. Kayak kayak hal-hal secuil, kok dia cuekin aku ya, terus tiba-tiba kayak pengen ngambek. Nah, sebagai laki-laki jangan langsung emosi. Ini bukan sifat beliau, tapi beliau pas saya ngambek, beliau ya selayaknya lah ke wanita, ya enggak. Kemudian apa ya, untuk wanita harta itu bukan segalanya, karena tujuan menikah adalah ibadah. Mungkin ke depannya ini kalau dikasih rezeki
ya laki karena anak laki-laki itulah terlepas dari setelahnya itu anak perempuan atau laki-laki, saya lebih utama untuk anak pertama itu laki-laki karena dia akan menjadi pengayom bagi adik-adiknya, dia akan mewakili adiknya ketika mungkin nanti saya sudah nggak ada, yaitu sebagai wali adiknya lah atau apapun itu. Jadi menurut saya laki-laki lebih pantas untuk jadi anak pertama. Untuk ya tujuannya ya untuk mengayomi adik-adik bisa lebih bijak, dia lebih bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik. Karena saya anak perempuan pertama dan itu sangat berat. Karena adik saya juga wanita dan itu sangat-sangat berat. Jadi kayaknya anak pertama cowok deh. Karena ya banyak hal yang dipertimbangkan juga. Kalau emang misalnya dikasihnya cewek, berarti seorang ayah harus double kerjanya. Jadi abang. Iya, sekaligus jadi abang, sekaligus jadi teman, dan harus bisa.